rasakan hati kita dengan kita baik, ketika datang menghadap Tuhan, menghadap Tuhan, kita dapat dalam terima kasih. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami ada sekarang bukan karena kuat dan gagah hebat kami, tapi karena kasih setia Tuhan. Tapi karena
ampunan dan kuat hebat kami, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan masih ada buat kami. Ajar kami membawa korban syukur yang terbaik atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Ini rasa syukur kami bawa ke hadirat Tuhan dengan merendahkan diri hati kami, membawa korban syukur hanya untuk menyerahkan hati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah, membawa korban syukur kami dengan hati yang bersuka cita kami datang menghadap Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menjamah kami, Bapak memberkati setiap kami yang hadir maupun ada di rumah masing-masing pada pagi hari ini Bapak. Melalui pemberitaan firman Tuhan sampai ke hamba-Mu, biarlah kami percaya Tuhan mengurapi hamba-Mu dari kepala sampai telapak kaki dan urapan dan kepala hati. Wahyu melipat dan wahyu dari Tuhan akan turun melipat gandakan hidupnya, memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah semua firman yang melalui firman-Mu adalah berkatan dan Tuhan yang menguatkan setiap kami, meneguhkan Bapak, menopang setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas apa ini Bapak. Biar kuasa-kuasa jauh mengganggu, mengacau ibadah kami, Bapak mengambil benih itu dari firman dalam hidup kami. Bersatu hati kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau keluar. Darah Tuhan sudah hancurkan segala hujan kuasa gelap. Tutup setiap hati kami, pikiran Bapak, setiap sisi dan sudut dari ruangan ini dengan kuasa dari Tuhan. Dengan tidak sia-sia kami kumpul membawa damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kami terima kekuatan baru dari Tuhan. Kami terima sukacita yang melimpah dari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk, saya sabar dulu. Ada sukacita yang dapat hari ini kami. Amin. Kami Tuhan amin. Haleluya. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan.
segala hal yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan izinkan terjadi. Dan kami terlalu percaya dan yakin ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Ajar kami untuk selalu mempercayai Engkau sebagai Tuhan kami, mempercayai segala rancangan-Mu yang besar dan indah buat kami. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang terbuat dalam hidup kami, Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Ajar kami mengerti segala rancangan-Mu yang besar. Ajar kami mengerti kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup. Kami terus mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus.
besar kasih-Mu, terlalu besar Tuhan. Seluruh pengabdianku tidak dapat membalas cinta-Mu. Bapa sentuh setiap hati kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami kembali dapat berhimpun di rumah Tuhan, bersama-sama bersatu memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin pujian, penyembahan dan doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan, menjadi satu persembahan yang berkenan, berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Hendak kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Mari Tuhan Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa kami. Baharui tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Baik kami semua yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar menjadi saluran berkat firman Allah. Biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tetapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang bisa mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalannya pemberitaan firman-Mu, mencuri benih-benih itu dari kehidupan kami satukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus sudah menghancurkan pekerjaan kuasa kegelapan. Tutup bungkus, selimuti ruangan ini
hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Karena salib-Mu ku hidup. Oh Tuhan hidupku,
kebangkitan Tuhan Yesus. Kita membaca dari suratan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Dapat kita akan baca sama-sama satu ayat ini. Satu Korintus 15 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya akan ulang membaca, kalau sudah perhatikan dalam kitab masing-masing. 1 Korintus 15 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya mengambil tema pemberitaan firman Tuhan dari kalimat terakhir ya. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu ya. Dalam bahasa Inggris versi King James dikatakan, and your faith is also faith ya. Artinya dan imanmu ya, juga sia-sia. Kata kuncinya kata sia-sia ya. Kata ini dari kata kenos, artinya sama adalah faith. Sia-sia, percuma, tidak berarti, tidak berguna. Kemudian juga berarti worthless, artinya tidak berharga. Dan terakhir empty, artinya kosong. Ya. Jadi saudara-saudara, kenapa iman kita akan menjadi sia-sia, menjadi percuma, menjadi tidak berharga, menjadi tidak berarti, kosong? Nah, itu yang kita akan pelajari pada pagi hari ini ya. Kata sia-sia, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang adalah sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang, oleh kita semua ya. Kalau kita kemudian mengerjakan sesuatu, ternyata kemudian tidak menghasilkan apa-apa, sia-sia ya. Sudah buang tenaga, waktu, pikiran ya. Saudara-saudara, tetapi sesungguhnya kalau kita mempelajari ya firman Tuhan, saudara-saudara ya, ternyata ya, hidup manusia di dunia ini penuh dengan kesia-siaan. Coba kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 ayat 11 dulu ya. Kemudian ayat 22 sampai 23. Ini satu pengakuan yang jujur ya dari seorang yang sangat hebat ya, bukan hanya hebat pada zamannya, tapi hebat sepanjang masa ya. Orang ini adalah Soleman. Saya bacakan Pengkhotbah 2:11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, perhatikan, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ayat 22 dan 23. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Coba kalimat singkat yang terakhir ini merupakan satu konklusi, kesimpulan. Ya. Ini pun sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara, Sulaiman sebagai seorang raja yang diberkati oleh Tuhan, ya, luar biasa, dengan hikmat, kekayaan, kemuliaan, wibawa, ya. Musuh-musuhnya itu gak usah diperangi, udah tunduk sendiri, udah datang membawa peti emas, ya, dan barang-barang yang berharga. Emasnya Sulaiman itu bukan ukuran gram ataupun kilogram. Kita mungkin ya memiliki ukurannya gram, berapa gram yang kita punya. Kalau berapa kilogram yang kamu punya emas, ya sudah hebat, sudah. Ya kan? Emas yang dimiliki oleh Sulaiman itu ukurannya talenta, berpuluh-puluh talenta, bahkan beratus-ratus talenta, bisa beribu-ribu talenta, karena terus datang mengalir dari mana-mana orang membawa upeti. Satu talenta beratnya kurang lebih 34 kilogram. Itulah sebabnya Sulaiman, saudara-saudara, istananya dilapis dengan emas. Bait Allah yang dia dirikan, bangun, lapis dengan emas, perabot-perabot, ya, di rumahnya banyak dari emas, ya. Bahkan alat-alat perang, perisai dibuat dari emas, ya, karena sudah terlalu banyak emas. Perak nggak berharga pada namanya Sulaiman. Ya. Saudara, begitu luar biasanya orang ini, sehingga kalau sudah membaca nanti di rumah pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, saudara akan melihat bagaimana dia membangun istana yang megah, ya, membangun pohon-pohon, taman-taman, ya, saudara-saudara, yang ada tanaman buah-buahan, anggur, ya, apel, ara, ya, sayur dan lain sebagainya, membuat kolam-kolam, saudara-saudara, mengumpulkan biduan, nita. Kalau sekarang penyanyi, ya, mengumpulkan gundi. Saudara-saudara yang jumlahnya sangat banyak, ya, permaisurinya juga banyak. Bahkan dia mengatakan, apa yang menjadi keinginanku tidak ada yang pernah kemudian tidak saya lakukan. Ya. Saudara, tetapi setelah dia melakukan semua itu, bahkan dia, ya, kemudian juga diberikan oleh Tuhan hikmat yang luar biasa. Kemudian dia membuat banyak syair, sanja, ya, saudara-saudara, puisi-puisi, ya, tulisan-tulisan, ya, yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Di dalam Alkitab ini ada banyak tulisan Sulaiman. Misal Sulaiman Khotbah, Kidung Agung, ya. Dan di dalam Mazmur itu ada juga sebagian, ya, tulisan dari Sulaiman. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin Sulaiman itu, ya, titelnya itu deret, ya, sangat banyak sekali. Karena dia ahli di semua bidang keilmuan. Ya. Karena diberikan oleh Tuhan hikmat yang luar biasa.
Tetapi saudara, dia berkata apa? Ayat 11 tadi. Coba 11 kita yang dulu ya. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Tadi yang saya sebutkan, yang membangun istana, membangun taman-taman, dan lain sebagainya, ya. Dan segala yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ternyata kosong, saudara-saudara. Ya. Pangeran Philip, ya, suami daripada Ratu Elizabeth, dipanggil pulang oleh Tuhan dalam usia 99 tahun, hampir 100 ya. Saudara, saya kemarin melihat tayangan waktu dia baru menikah ya, dengan Ratu Elizabeth, masih muda, umur 26 tahun. Ya. Saudara-saudara, dia adalah seorang perwira angkatan laut dari negara Yunani. Ya. Gagah, tampan, ya. Saudara-saudara, tetapi ditayangkan juga fotonya pada saat-saat terakhir dia dipanggil oleh Tuhan. Sangat tua renta, mukanya sudah keriput. Ini di bawah matanya ini, saudara-saudara, kantongnya itu sudah memerah. Ya. Jauh sekali, saudara-saudara. Ya. Saya melihat itu, ya, saya mengambil satu pelajaran. Benar memang hidup manusia di dunia ini sia-sia, seperti yang dikatakan semua. Di dalam konteks di luar Kristus, apapun yang dimiliki seseorang, betapa hebatnya kedudukan, ya, kemuliaannya di dunia ini, tapi semua itu akan berakhir, saudara-saudara, dengan kematian. Sehingga tidak salah, ya, kalau dalam ayat 23 tadi Sulaiman menyimpulkan semua itu sia-sia. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan kemudian ya kepada titik yang lebih ya kecil lagi, ya, kepada tema pemberitaan firman Tuhan tadi yang dikatakan, ya, dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Ya. Dalam bahasa Inggris kali, and your faith is also faith. Ya. Dan imanmu juga sia-sia. Ya. Kenapa, saudara-saudara, iman kita menjadi sia-sia? Tentu kalau kita mau jawab, ya, adalah kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ya. If Christ be not raised. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah, ya, iman kita, sia-sialah kepercayaan kita. Nah, pada pagi hari ini kita melihat, ya, kenapa jika Kristus tidak dibangkitkan itu iman kita menjadi sia-sia. Ya. Kepercayaan saudara dan saya
menjadi tidak berguna. Coba kita akan masuk dalam poin yang pertama. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Sudah dapat saya bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Poin yang pertama, saudara-saudara, ya, kenapa iman kita menjadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan? Karena saudara-saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup di dalam belenggu dosa, masih di bawah kuasa dosa. Dosa, saudara-saudara, ya, membelenggu kehidupan manusia, ya, dan membuat manusia itu harus tunduk, harus melakukan keinginan kuasa dosa itu. Saudara, sesungguhnya hati nurani kita itu nggak mau melakukan sesuatu pelanggar, melakukan dosa. Tapi saudara-saudara, karena kuasa dosa itu sudah membelenggu kehidupan manusia, sehingga manusia tidak melakukan seperti keinginan hatinya, tetapi keinginan hawa nafsu kedagingan. Dan bagian lain, ya, dikatakan saudara-saudara dalam suratan Roma itu, hati kita mau melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang kita lakukan, karena sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Satu ayat lagi, Roma 6 ayat 9 sampai 13. Roma 6 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, nah perhatikan, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Terus, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terus ayat 17. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Terus, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Saudara,
Orang yang melakukan dosa, dia menjadi hamba dosa, menjadi budak daripada dosa, budak hawa nafsu kedagingan, terus melakukan, saudara-saudara, sampai pada satu titik orang itu percaya dan menerima Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Kuasa kebangkitan Kristus itulah yang memerdekakan seseorang, memerdekakan saudara dan saya dari perhambaan dosa. Kita seperti tadinya dirantai, kuasa dosa dilepaskan, bebas, merdeka. Sebabnya saudara, penting sekali kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Kita masuk poin yang berikutnya. Kita baca dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Poin yang kedua, saudara-saudara, kenapa iman kita menjadi sia-sia tanpa kebangkitan daripada Yesus Kristus? Jawabannya adalah karena kalau kita tidak mengalami dan menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus, maka kita masih berada dalam ancaman maut. Apa sih maut? Maut itu adalah kematian yang kekal. Saudara-saudara, jadi maut adalah akibat daripada dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa, diperhamba oleh dosa, maka ada ancaman maut, kematian yang kekal. Tetapi itu dipatahkan, itu dihancurkan oleh kebangkitan daripada Yesus Kristus. Makanya di dalam suratan 1 Korintus 15 dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di mana kekuatanmu? Maut telah ditelan di dalam kemenangan melalui kebangkitan daripada Yesus Kristus. Satu ayat lagi, 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja dan segala raja dan Tuhan dia segala Tuhan. 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Satu-satunya yang tidak takluk pada maut adalah pribadi Yesus Kristus. Setelah kebangkitannya dari antara orang mati, kemudian 40 hari sama-sama murid-muridnya naik ke surga, dia berada di satu tempat yang disebut dia terang tak terhampiri, jadi tempat yang sangat mulia, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, dia akan datang kembali. Dia akan menjemput saudara dan saya, orang-orang yang
sudah mengalami juga kuasa kebangkitan. Orang-orang yang saudara-saudara sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan maut itu. Mereka yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus untuk dibawa ke satu tempat yang sangat indah dan mulia. Tetapi yang tertinggal, saudara-saudara, akan masuk di tempat di mana kematian yang kekal, maut itu ya, akan menguasai kehidupan mereka. Bagaimana orang-orang yang sudah meninggal secara jasmani? Firman Tuhan mengatakan, pada waktu nafiri Allah berbunyi saat kedatangan Tuhan Yesus itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus, yang sudah juga menerima kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, bangkit. Saudara-saudara, inilah ya saudara dan saya harus ya pahami, ya, sehingga saudara-saudara ya jangan sampai kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu ya tidak memiliki kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Ya. Jangan kita hanya berhenti kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Ya. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib memang itu benar, ya. Tetapi setelah dia dikuburkan pada hari yang ketiga, dia bangkit daripada kematian. Ya. Ini tidak boleh dipisahkan, kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Poin yang terakhir, saudara, kita akan melihat dalam Efesus 2 ayat 12 dan 13. Efesus 2 12 dan 13. Sedikit cepat ya. Efesus 2 12 13, demikian bunyi firman Tuhan. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Perhatikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Poin yang ketiga, saudara-saudara, kenapa iman kita menjadi sia-sia tanpa kebangkitan daripada Yesus Kristus? Ya. Karena tanpa kebangkitan Yesus Kristus, kita tidak memiliki pengharapan. Saudara-saudara, orang sudah mati, ya. Saudara-saudara, Tuhannya sudah mati, apa yang mau diharapkan? Makanya orang yang di luar Tuhan, ya, banyak mengejek kita. Oh, lu mau mati, sudah disalibkan. Ya, mereka enggak percaya bahwa sudah bangkit. Karena dari awal peristiwa itu sudah disebarkan, ya, saudara-saudara, bahwa Yesus itu tidak bangkit. Itu enggak benar, saudara-saudara. Sehingga itu terus ya dipakai oleh setan untuk mengaburkan kebenaran daripada firman Tuhan. Saudara tidak boleh ya digoyahkan. Saudara tidak boleh, saudara-saudara, digeser daripada keyakinan iman bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. 40 hari dia menyatakan dirinya
saudara-saudara. Sehingga tidak ada satupun orang sebetulnya yang bisa membantah fakta kebenaran daripada kebangkitan Yesus Kristus. Ini terakhir 1 Korintus 15, kita baca ayat 20 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 20 dan sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali atau dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, kepercayaan kita. Karena kita masih di bawah kuasa dosa, diperbudak oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Kita masih berada dalam ancaman maut, kematian yang kekal, dan akhirnya kita tidak memiliki pengharapan dalam hidup ini. Saudara, tetapi yang benar adalah Kristus telah bangkit. Karena Kristus telah bangkit, maka belenggu dosa itu sudah dipatahkan. Iman kepercayaan saudara kepada Kristus akan membawa kemerdekaan dari belenggu perbudakan dosa. Sehingga saudara sudah bisa menolak, sudah bisa melawan, daripada suara-suara setan yang ingin membawa kita kepada kehancuran. Kita sudah tidak berada dalam bayang-bayang ancaman maut, tapi sebaliknya kita sudah berada di dalam penguasaan daripada Roh Kudus yang akan membawa kita kepada keselamatan, kehidupan yang kekal, sehingga hidup kita ini penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Ayat 58, coba kita yang di depan ada acara memang saudara, makanya saya singkat. Ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ini yang dimaksud ini, dalam persekutuan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena 1 Korintus 15 ini konteks yang dibicarakan adalah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi bahwa dalam persekutuan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau tadi di awal semua itu sia-sia di luar Kristus. Bahkan iman kita akan menjadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Banyak loh orang Kristen yang mengimani Yesus Kristus hanya sampai kepada kematiannya di atas kayu salib. Kristen yang pasif, Kristen yang mati imannya.
karena hanya berhenti pada kematian Yesus Kristus. Padahal sesungguhnya Yesus Kristus sudah bangkit, dan kita menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu sehingga kita berubah dari satu kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang berarti di dalam Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, jerih payah tidak sia-sia. Saudara, kita yang sudah menerima kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, apa yang sudah lakukan enggak sia-sia. Semua berarti. Ya. Semua itu akan dicatat oleh Tuhan, ya, dengan tinta emas. Ya. Malaikat-malaikat ditugaskan untuk, ya, memberikan saudara-saudara satu tanda, satu value, satu nilai yang nantinya akan saudara dan saya terima. Ya. Karena apa? Ya, kebangkitan Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang mengubah, ya, secara kehidupan saudara dan saya. Pada pagi hari ini saudara-saudara, ya, kita yang sudah menerima kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, pertahankan itu. Jadilah orang-orang Kristen yang bangkit. Jangan menjadi orang Kristen yang tidur, ya, yang mati rohaninya. Kalau kita masih tidur kemudian mati rohani kita, berarti kita masih menjadi orang Kristen yang hanya sampai batas penyalipan, kematian. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, bangkit, bangun, terima kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Berjalanlah dengan iman dan kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Ya. Apapun yang akan terjadi di dunia ini, saudara-saudara, ya, kita melihat terus kejadian-kejadian, ya, bencana alam di mana-mana. Ya. Saudara-saudara, tetapi kalau kita memiliki kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita seperti, ya, seorang peselancar, ya. Saya semalam itu sempat melihat saudara-saudara, seorang yang berselancar, ya, mengatasi badai gelombang yang besar. Saudara-saudara, luar biasa, ya. Walaupun gelombangnya begitu besar seperti mau yang menggulung orang ini, tetapi saudara-saudara, dia dapat, ya, terus, ya, melewati, ya, mengikuti badai gelombang itu, ya, dan akhirnya dia, ya, mendapat satu penghormatan, ya, yang luar biasa. Dapat trofi, ya, dapat aplaus, dapat saudara-saudara, ya, pelukan, dapat saudara-saudara sanjungan, ya, diangkat dia. Kenapa? Dia adalah seorang yang berani mengatasi badai dan gelombang yang luar biasa. Ya. Saudara, itu dapat saudara dan saya lakukan kalau saudara memiliki Yesus Kristus yang telah bangkit daripada kematian. Kuasa kebangkitannya menyatu dengan diri kita. Ya. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan
saudara dan saya, sebagaimana tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan Kristus Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup berarti sebab Yesus hidup. Terimalah kuasa kebangkitan itu, saudara, dan genggam erat-erat biar menyatu dengan diri saudara, agar saudara dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan iman bahwa segala sesuatu yang saudara lakukan tidak akan sia-sia, karena dalam persekutuan dengan kebangkitan daripada Yesus Kristus, hidup saudara menjadi hidup yang penuh pengharapan, penuh dengan kelimpahan kasih karunia dan berkat daripada Tuhan. Amin, haleluya. Lihat dan rasakan hatimu, dengar suara hatimu pada pagi hari ini. Apakah saudara masih ada rasa takut, rasa gentar menghadapi hidup ini? Mungkin saudara ada di antara kita yang takut kepada kematian karena sakit penyakit yang dideritanya, karena ancaman pandemi yang saat ini masih terus melanda dunia ini. Mungkin ada di antara saudara yang hatinya masih ada rasa was-was karena adanya banyak bencana-bencana alam yang terjadi. Mungkin di antara kita ada juga yang gentar dalam menjalani hidup ini karena masalah ekonomi yang semakin sulit, masalah keamanan yang semakin meresahkan.
Bapak Ibu Saudara, kalau itu masih ada, berarti kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu belum benar-benar menguasai hati dan pikiran kita, belum benar-benar meresap menyatu dengan hati nurani kita. Karena kalau kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu sudah menjadi satu, meresap, memberikan satu kekuatan kepada kita, maka kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu akan mengusir semua roh-roh ketakutan, mengusir semua kegentaran, was-was. Saudara akan menjadi orang-orang yang dapat berselancar di tengah-tengah badai dan gelombang kehidupan. Karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Maut sudah ditelan di dalam kemenangan. Apalagi masalah-masalah lain yang seringkali dipakai oleh setan untuk menghantui kehidupan saudara dan saya. Yakinlah saudara-saudara bahwa di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus ada kemenangan yang luar biasa. Sebab yang hidup ada esok. Sebab yang hidup. Angkat tangan kamu, taruh tangan kirimu di dalam masing-masing sebagai satu pernyataan di hadapan Tuhan, di hadapan setan. Bahkan itu adalah satu pernyataan untuk diri saudara masing-masing, bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah menerima kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Tidak takut, tidak gentar menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, haleluya.
dikuatkan, diteguhkan kuasa firman Tuhan. Dunia selalu memberikan kepada kami Tuhan taburan-taburan, benih-benih kekhawatiran, ketakutan, rasa was-was, kegentaran. Tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kami kuasa kebangkitan itu, sehingga kami tidak lagi takut, kami tidak lagi gentar, tapi kami memiliki keyakinan iman bahwa kami bersama-sama dengan Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati itu dapat menjalani hidup dengan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami akan dapat mengatasi badai dan gelombang kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa, karena meteraikan sebenih firman-Mu dalam tanah hati kami yang baik. Biar benih itu dapat tumbuh, menghasilkan buah-buah hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akhiri ibadah kita dan mengucap syukur menaikkan barang. Sudah banyak memuji menyembah, menaikkan doa dan mendengar firman Tuhan. Kami yakin Tuhan Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Bapa, berkati semua saudara yang sudah hadir maupun yang ada di rumahnya masing-masing dengan berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Memberkati rumah tangga keluarga mereka, berikan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Keluar masuk dimanapun saudara-saudara kami ini berada, senantiasa dalam pimpinan, lindungan dan berkat Tuhan, yang mereka dapat bertambah-tambah, bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, menjadi dewasa di dalam Tuhan, mengerti kehendak rencana-Mu, dan mereka dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menguasai, memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka akan melihat kemenangan demi kemenangan atas semua permasalahan hidup, atas semua badai gelombang yang menimpa kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami tinggalkan tempat ini, kembali pulang ke rumah masing-masing, dan pimpin serta lindungi dalam perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan kuasa kegelapan dan orang-orang jahat. Tutup
Bungkus selimuti dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan semua doa kami ini. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat ulang tahun.